Halo guys, kamu punya dana 4 jutaan tapi bingung mau beli HP yang mana? Selamat karena kamu bakal temuin HP-HP terlaris yang bisa kamu jadiin pilihan buat dibeli. HP 4 jutaan adalah kelas HP yang kalau ngomongin kualitasnya udah gak ada yang jelek. Hanya saja masing-masing dari mereka mau unggulin bagian yang mananya seperti performa kelas atas maupun kamera yang bagus dan stabil. Nah, setelah melalui riset tim STechIn, langsung aja berikut ini 7 HP harga 4 jutaan yang paling laku untuk saat ini. Yang pertama, Realme 12 Plus. HP berbesel tipis ini udah terjual lebih dari 400 unit untuk satu varian memorinya. Layarnya ini AMOLED 6,67 inci, refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits dan warnanya juga vivid karena udah 100% DCI P3. Di sini Realme cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Soal dapur pacunya bagus pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8 GB dan storage 256 GB. Buat harian tentunya udah nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya port jack audio dan gak ada slot kartu SD-nya. Berikut harga dan spesifikasinya, link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, Samsung Galaxy A35. HP Samsung ini berhasil terjual lebih dari 1.700 unit untuk satu variannya saja. Bagusnya ada di performa yang ditenagai chipset Exynos 1380 yang dipadu dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB. Samsung mengklaim HP ini punya heat control 74% lebih baik ketimbang Galaxy A34 atau berarti bisa turun 2 derajat lebih adem sehingga main gamenya jadi lebih nyaman. Sektor fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel berfitur OIS ditemani ultra wide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel serta kamera depan 13 megapiksel. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain punya kualitas yang jernih dan mulus, layarnya ini bakal terjamin aman dari goresan maupun benturan. Bahkan HP ini juga udah punya sertifikasi IP67 yang tandanya udah tahan buat dicelupin ke dalam air. Namun yang jadi poin minusnya adalah tidak ada audio jack dan paket penjualannya sangat minim. Berikut uraian lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, iQOO Z9 5G. Meski tergolong HP yang baru brojol dari induknya, tapi penjualannya cukup bagus yakni hampir 500 unit dan itu pun dari satu varian aja. HP ini sangat menarik dari segi performanya yang kencang berkat chipset Snapdragon 7 Gen 3 dan ditandemin RAM hingga 12 GB serta internal 256 GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144 Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80 watt yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Sedangkan yang cukup disayangkan adalah tidak adanya lensa ultra wide. Link di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya.
Yang keempat, Oppo Reno 11F 5G. HP Oppo selalu laris di pasaran manapun, termasuk HP ini yang udah hampir 4.000 unit terjual. Keunggulannya ada di bodi bersertifikasi IP65 untuk ketahanan percikan air dan debu. Layarnya bagus dengan bezel cukup tipis dan pakai panel AMOLED 6,7 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz dan mendukung HDR10+, serta kecerahan maksimum 1100 nits yang terbilang sangat terang. Kameranya lengkap meliputi kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Serta kamera depan 32 megapiksel yang udah bisa merekam hingga resolusi 4K seperti kamera utamanya. HP ini ditenagai oleh Dimensity 7050, berpadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB yang dapat diperluas dengan micro SD, serta berjalan di Color OS 14 berbasis Android 14. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 67 Watt yang dapat mengisi penuh dalam waktu 48 menit aja. Adapun fitur lainnya ada link boost untuk penguatan sinyal, clear voice mode untuk mengurangi bising saat telepon, dan ada juga NFC serta infrared blaster. Namun yang jadi kurangnya adalah tidak ada jack audio dan speakernya masih mono. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix GT 20 Pro. Infinix kembali hadirkan HP gaming berdesain cyber mecah yang dilengkapi lampu LED RGB yang nyalanya bisa kita atur sendiri sesuai keinginan. Ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga penjualannya udah mencapai 4.400 unit terjual. Performanya jelas udah mantap karena pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dipadu RAM 12GB LPDDR5 dengan internal 256GB UFS 3.1. Menariknya berkat kerjasama dengan PUBG. HP ini udah bisa support settingan smooth, ultra extreme atau sama dengan 120 fps. Dan dimainin pun bisa lancar di 117 sampai 120 fps. Sementara untuk layarnya ini pakai panel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 144 Hz dan kecerahan 1300 nits yang udah termasuk terang. Nah, buat kamu yang hobi main game juga dimanjain dengan fitur bypass charging, yang mana bikin kamu bisa main game sambil ngecas tanpa khawatir HP-nya cepat rusak ataupun cepat panas. Meski begitu, kalau dipakai main game berat lama-lama tentunya suhu bakal naik dan disarankan pakai kipas kalau mau tetap main dengan lancar. Berikut ini info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, Redmi Note 13 Pro 5G. HP ini sukses meraup penjualan hingga 13.000 unit berkat spesifikasinya yang bagus. Performa kencang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 8GB serta storage 256GB. Bagian fotografi juga menarik dengan mengusung kamera utama 200 megapiksel bersensor ISOCELL HP3 Samsung. Ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Layar 6,67 inci ini pakai panel AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate-nya 120 Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk baterainya 5100 mAh dengan fast charging 67 Watt yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan infrared blaster, gyroskopnya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi poin minusnya adalah gak punya slot tambahan untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketujuh, Poco X6 Pro. Ini adalah primadonanya HP 4 jutaan yang udah terjual lebih dari 22.000 unit.
Itu pun baru di officialnya Poco, belum termasuk di toko officialnya Xiaomi. Bisa selaris itu karena performanya sangat tinggi pakai chipset Dimensity 8300 Ultra yang bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antarmuka HyperOS. Sisi layarnya pakai panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10+ dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS ditemani ultrawide 8MP dan makro 2MP. Adapun kamera selfie-nya 16MP yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60fps. Dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Namun ternyata di HyperOS masih ada iklannya dan tidak ada bypass charging juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 HP 4 jutaan terlaris di Indonesia. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.